المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. الحمد لله رب العالمين. نستمر إلى دراستنا يعني الدراسة علم الحديث على كتاب البيقوني يعني بمؤلف أو مصنف الشيخ عمر بن محمد بن فتوح al-Baiquni ad-Dimashqi asy-Syafi'i. Beliau dari Damaskus. Kalau sekarang Damaskus itu Syria. Asy-Syafi'i berarti bermadzhab Syafi'i. Ya, kita kan belajar di sini juga mazhabnya Syafi'i ya. Fikihnya juga termasuk fikih Syafi'i. Mabadi fikih 1, 2, 3, 4 itu Syafi'i. Silahkan dicek, di bawahnya mesti ada Al-Imam Asy-Syafi'i. Berarti kita menggunakan mazhab Asy-Syafi'i. Dan alhamdulillah kita sudah sampai kepada bait yang ke-24. Suara saya masih terdengarkan ya. Mungkin agak beda, agak bintang dikit karena lagi kurang. Ya begini Pak, namanya juga manusia, kadang ada waktu untuk istirahat. Tapi ya karena ini kita belajar, sama-sama belajar, walaupun kondisi sudah kurang sehat, tapi dengan kita semangat belajar insya Allah kuat. Ya kebetulan saya saat ini agak kuat, kemarin belum kuat, tiduran aja, sekarang sudah agak kuat. Makanya pakai jaket, nggak biasanya saya ngajar pakai jaket ini. Iya, kalian cuman kemudian sakit batuk, izin sakit ngapain? Sakit batuk doang. Kalau emang beneran sakit, demam, panas dingin, apalah macam-macam, yang nggak bisa bangun ya oke. Cuman sakit pilek nggak mau, datang mana ini. Ya, semangat kita ngaji, insya Allah menuai keberkahan. Karena berkah itu apa? Pernah ada mahfuzat al-barakah fil harakah. Dengar. Al-barakah fil harakah. Berkah itu ada di dalam pergerakan. Kalau kalian mau gerak, dapat berkah. Kalau kalian malesan, ya nggak dapat berkah gitu. Ya, artinya gerak ini kan umum. Kalian mau dapat berkah, ya gerak, gaji, ya gerak, nyari setoran, gerak, maju, setoran. Ya semua itu akan mengarahkan kepada keberkahan. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bi'illatin umudin aw khafa mu'allalun indahum qad urifa. Wa ma bi'illatin dan hadis. Wa ma bi'illatin dan hadis bi'illatin dengan ilah. Ilah itu penyakit. Ya, illah itu penyakit. Kayak kita di ilmu nahwu sharaf kan, huruf illah itu berarti huruf yang berpenyakit. Wa ma bi'illatin hadis yang ada illahnya, ada penyakitnya. Ghumudin au khafa, baik samar ataupun tersembunyi. Baik samar ataupun tersembunyi, penyakitnya itu samar. Dan enggak nampak, penyakitnya itu enggak nampak. Ini namanya illah. Illah di sini yaitu penyakit yang penyakitnya itu enggak tampak. Dinamakan hadis apa? Mu'allalun, hadis mu'allal. Ya. Bahasan hadis kita yang selanjutnya adalah hadis mu'allal. Indahum qad urifa. Menurut ahli hadis yang telah kita ketahui, yang telah diketahui, urifa itu kan majhul, fi'il majhul daripada arafa, diketahui. Menurut ahli nahwu yang telah diketahui. Saya ulangi, wa ma bi'illatin dan adapun hadis yang ada ilah atau penyakit, umudin au khafa, baik samar-samar ataupun tersembunyi. Mu'allalun adalah hadis mu'allal indahumu menurut mereka ahli nahwu, menurut mereka ahli hadis. Hum di sini ahli hadis. Beda kalau kalian lagi baca kitab nahwu, hum ya ahli nahwu. Gitu sesuai ini. Indahumu menurut mereka ahli hadis qad urifa yang telah diketahui.
Jadi pembahasan selanjutnya hadis mu'allal. Apa sih yang disebut dengan hadis mu'allal? Hadis mu'allal sesuai dengan nazam apa? Hadis yang ada ilahnya, ada penyakit. Penyakitnya itu tidak tampak. Karena penyakit itu kan ada dua namanya. Ada penyakit yang nampak, ada penyakit yang tidak nampak. Kalau kita ada yang namanya penyakit zahir, ada penyakit batin. Ya, kalau penyakit zahir itu bisa kelihatan nggak? Bisa kelihatan, jelas nampak kayak saya gitu. Mungkin kalau lagi sakit kelihatan loh kok pakai jaketan, kan kelihatan nampak. Atau ada kabar sakit apa, sakit demam, kan kelihatan. Kita kalau mau jenguk, memang benar-benar sakit, ya kan? Ada di kasur, rebahan, selimutan dan lain-lain. Walaupun kita nggak pegang panas gitu, kita udah ngejun kan? Oh ini sakit. Zahirnya sudah kelihatan, jelas. Zahir itu apa? Kelihatan gitu zahir itu. Kayak kalian, saya sakit batuk. Nampak dari mana? Kalian batuk-batuk terus, terus. Saya sakit pilek kelihatan, sering kayak gitu terus. Oh, berarti dia sakit pilek, zahir itu kelihatan. Ada penyakit batin, penyakitnya nggak kelihatan. Contohnya penyakit yang nggak kelihatan apa? Iri, dengki, itu kan penyakit, tapi nggak kelihatan, ya kan? Sakit hati? Apakah kemudian sakit hati kelihatan hatinya sakit? Siapa yang bisa melihat hati seseorang kan? Iya kan? Siapa yang bisa melihat hati seseorang? Kok dinamakan sakit hati? Itu kan batin berarti kan? Dan masalah batin ini sulit memang. Dan yang dibahas di hadis mu'allal ini perumpamaannya penyakit batin, penyakit yang tidak tampak, gitu. Jelas? Penyakit dalam hadis mu'allal ini penyakitnya tidak tampak. Kita melihat, kalau melihat hadisnya saja, oh ini hadisnya aman, oh ini hadisnya bisa diterima, ya. Karena permasalahan mu'allal ini adalah bisa diterima atau tidak, itu aja. Ya, masalah hadis mu'allal ini mardud atau ditolak atau diterima, ya. Jadi hukum hadis mu'allal ini apa? Diterima atau ditolak. Begitu saja. Kan kadang ada sanadnya sahih juga. Kayak ini kan sebenarnya sanadnya sahih. Ini salah satunya ada di hadis Muslim. Sahih sanadnya. Tapi hadis ini yang di belakang ini adalah hadis mu'allal. Kok bisa dikatakan hadis mu'allal? Ada penyakitnya. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya kita mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis mu'allal. Dari mana bisa melihat ada penyakitnya? Kita lihat, bukan kita sih sebenarnya. Ini ahli, makanya ini dikasih tahu indahumu, menurut ahli hadis. Kalau kita bukan ahli hadis, nggak bisa menilai hadis ini mu'allal. Yang bisa menilai hadis ini mu'allal adalah ahli hadis. Ya, kita yang baru belajar hadis, yang nggak usah juga menilai hadis yang kita nggak tahu, ya, maksudnya nggak tahu itu kita nggak baca kitab, nggak ada keterangan di kitab hadis ini mu'allal, kita kemudian nyebut itu hadis mu'allal, nggak bisa. Kalau ini kan kita sudah di kitabnya ada nih, contoh hadis mu'allal ini, oh berarti memang ahli hadis sudah mengatakan ini hadis mu'allal. Kenapa? Sulit untuk bisa mengetahui hadis ini mu'allal atau enggak, itu sulit. Kenapa? Karena penyakitnya batin. Penyakitnya nggak kelihatan. Dikumpulkan dulu tuh berapa hadis, 5 hadis, 10 hadis dikumpulkan. Oh ini sama, ini sama, ini sama, ini sama, ini sama. Ini beda. Oh ini mu'allal, gitu loh. Itu cara untuk menentukan hadis ini mu'allal. Ini yang beda sendiri, ini mu'allal ini. Yang lainnya sama. Misalnya 10 hadis, 9 sama, 1 ini beda. Oh ini mu'allal. Ini pasti ada penyakitnya ini. Gitu. Ya, kenapa? Ya, itu tadi nggak bisa sembarangan menilai hadis ini mu'allal atau tidak. Kita bisa menilai hadis ini mu'allal karena para ahli hadis sudah menilai hadis ini mu'allal. Apa hadisnya? An Anas bin Malik radhiyallahu anhu haddatsahu annahu qala shallaitu khalfan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Saya salat di belakang Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar bin Khattab. Fakanu yastaftihuna, mereka yastaftihuna, membuka salatnya bilhamdulillahi rabbil alamin, dengan alhamdulillahi rabbil alamin. La yazkuruna, tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin, di awal bacaan. Perhatikan, di awal baca. Ini yang nanti kalian temukan di masyarakat mesti sering ini. Wala fi akhiriha, tidak juga di akhirnya. Hadis ini yang jadi problem, bismillah dibaca atau enggak. Di masyarakat kan ada gitu kan, Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Salah itu. Ini hadisnya, hadis Muslim sahih. Hadisnya sahih. Sahih. Kemudian hadis ini mu'allal sebenarnya, punya penyakit. Dari mana kita menentukan di sini punya penyakitnya? Ada banyak yang mengatakan bahwa kata-kata la yazkuruna bismillahirrahmanirrahim, tidak diucapkan bismillahirrahmanirrahim, dari sini ke sini, itu penyakitnya. Di hadis Bukhari ada jelas, makanya saya bawa ini Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam ini hadis Bukhari dan Muslim ada di sini tentang hukum. Di hadis Bukhari dijelaskan apa? An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yastaftihuna sholata bilhamdulillahi rabbil alamin. Bedanya apa? Ini cuma sampai sini hadis Bukhari. Dikatakan di hadis Bukhari apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian Abu Bakar, Umar juga itu dalam sholatnya apa? Sholatnya membaca apa? Bilhamdulillahi rabbil alamin. Perhatikan, coba kita bisa menganggap penyakitnya di mana nih? Kok bisa dianggap la yazkuruna bismillahirrahmanirrahim itu penyakit? Ya penyakit, karena hadisnya enggak begitu. Hadisnya bukan begitu. Ada hadis yang lain, Bukhari kan atasnya Muslim, itu cuma nyampe kanu yastaftihuna sholata bilhamdulillahi rabbil alamin. Mereka memulai sholat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Loh, di situ kan nggak pakai bismillah, langsung kan bilhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa ketika dikatakan tidak diucapkan bismillah kok jadi penyakit? Ya penyakit. Gini, ini dijelasin nih di sini. Perhatikan, dijelasin di sini. Kenapa dikatakan tidak diucapkan bismillah jadi penyakit? Karena hadisnya cuma sampai, hadis yang lain cuma sampai Rasul, Abu Bakar, Umar membuka sholat dengan alhamdulillahirabbil alamin. Itu tidak jadi. Maksudnya hadis ini bisa jadi pakai bismillah, bisa jadi enggak. Kalau yang ini kan jelas kan, hadis yang ini, perhatikan, hadis yang ini jelas-jelas bahwa Rasul dan sahabat tidak pakai bismillah ketika sholat, baca surat Fatihah. Kalau hadis yang ini belum tentu. Ketika Rasulullah membuka dengan alhamdulillahirabbil alamin, karena banyak hadis kayak kemarin Rasul sholat di qaf, Rasul sholat dengan qaf. Apakah nggak baca bismillah? Bisa jadi baca bismillah. Rasulullah sholat di kemarin apa? Yang surat Al-Qamar, ya Al-Qamar ya. Yang kemarin itu mana sih? Nah kemarin nih, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil adha, Rasulullah salat duha dan salat Idul Fitri di qaf. Qaf itu kan awal suratnya, ya kan? Qaf atau iqtarabatis sa'ah. Surat awalnya itu iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar.
Rasulullah itu, maka ulama begini memahaminya. Rasulullah itu biasanya ngomong surat itu awal suratnya, enggak kayak kita. Misalnya ini baca surat Al-Ikhlas. Kalau Rasulullah enggak, Rasulullah gini ngomongnya langsung membaca Qul huwallahu ahad. Udah gitu. Jadi sering begitu Rasul, atau Rasul sering ngomong sholat dengan sabbihi isma rabbikal a'la. Jadi ayat pertama yang disebut itu bisa jadi baca bismillah, karena baca bismillah kan disunahkan. Ya, baca bismillah di awal surat itu sunnah, kecuali surat At-Taubah haram. Ya, menurut mazhab Syafi'i ketika baca surat At-Taubah pakai bismillah malah haram. Di awal, kalau di tengah-tengah boleh. Kalau di awal surat haram, kalau di tengah ada yang boleh, ada yang makruh. Ya, jadi jangan baca At-Taubah pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bara'atun minallahi wa rasulihi. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Lihat Al-Qur'an, enggak ada bismillahnya surat At-Taubah ya kan? Jangan pakai bismillah. Kalau surat Fatihah Imam Syafi'i wajib, karena Bismillahirrahmanirrahim pada surat Fatihah itu ayat pertama. Ya kan? Ayat pertama. Maka wajib baca bismillah. Beda dengan yang lain. Kayak Imam Malik itu malah makruh baca bismillah. Maka kalau kalian misalnya ke negara mana yang di sana mazhabnya Maliki, enggak akan pakai bismillah. Langsung Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Begitu. Jadi jangan kaget ya. Jangan kaget, sebenarnya masalah bismillah ini hanya masalah perbedaan saja. Yang dikuatkan dibaca kuat itu hanya Imam Syafi'i, itu dibaca kuat. Kalau imam yang lain gimana? Imam Hambali dibaca tapi pelan, atau dalam hati bacanya pelan loh. Kemudian langsung alhamdulillah. Ya, Imam Hanafi juga sama dibaca pelan. Kemudian langsung alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hanya Imam Syafi'i saja yang bismillahnya dibaca kuat. Imam Maliki malah makruh baca bismillah. Gitu. Ya. Tapi ayatnya 7 juga loh, kok bisa? Bismillah enggak termasuk ayat. Kemudian Al-Fatihah 7 ayat. Dari mana 7-nya? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tetap 7 juga Imam Maliki juga, mazhab Maliki. Dari ghairil maghdubi itu ayat beda. Kalau kita kan Syafi'i ghairil maghdubi masuk satu ayat kan, dari siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makanya kalau kalian nafasnya panjang, imam bagus disambung itu, supaya katanya biar nggak nyamain Imam Maliki. Imam Maliki kan dipisah itu dalam 2 ayat. Imam Syafi'i kan digabung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu digabung bagusnya. Tapi kalau nggak kuat saya ya nggak apa-apa, nggak masalah. Begitu ya. Ini masalah Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada di sini banyak. Ada juga hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah itu shalat faqra'a Bismillahirrahmanirrahim. Rasul itu salat kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim hatta balagha waladdallin. Amin, sampai baca waladdallin. Berarti baca bismillah, ya kan? Kemudian ada lagi hadis lagi, Nabi SAW faqala kanat muddan summa qara'a, kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim, baca bismillah juga. Ada hadis yang lain lagi, banyak hadis ini di Umdatul Ahkam. Banyak lagi hadis yang kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, nah dari situ kan kelihatan kan? Dari situ, oh hadis ini baca bismillah, hadis ini baca bismillah, hadis ini baca bismillah. Hadis di Bukhari langsung alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ini bisa jadi baca bismillah.
Karena Rasul sering menyebut surat itu dengan ayat pertamanya. Kalau ini langsung disebut la yazkuruna di sini. La yazkuruna bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini kalimat ini nih yang membuat ilah penyakit. Tanpa ini ya bisa jadi hadisnya tidak berpenyakit. Jadi hadis yang ada penyakitnya itu tinggal diterima atau ditolak, ya. Tapi ya inilah yang menjadi perbedaan baca bismillah atau enggak. Jadi ketika kalian pulang, di mana misalnya kalian ada yang enggak baca bismillah, oh berarti ikut yang lain. Sebenarnya tidak membatalkan sholat, oh enggak, ya, tidak membatalkan sholat karena di sini ada perbedaannya, begitu, ya. Kalau Imam Syafi'i ya pakai, mazhab Syafi'i pakai bismillahirrahmanirrahim. Ya, insya Allah di negara kita semuanya pakai. Sekalipun ada, oh berarti kita beranggapan dia memakai mazhab yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma safir lana al-kutub kullaha. Allahumma safir lana al-kutub kullaha. Allahumma safir lana al-kutub kullaha.